Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri DC dari aplikasi pinjaman online akan datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, di sini saya akan membahas atau sharing kepada kalian nih, ciri-ciri yang bagaimana saja dari debt collector lapangan itu yang akan datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Namun di video kali ini bukan berniat saya untuk membuat kalian takut ya. Namun di sini saya akan sedikit sharing saja agar kalian itu tahu dan kalian bisa mempersiapkan diri, khususnya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya itu sudah cukup merata seperti Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Tunaiku, dan lain-lain ya. Namun perlu kalian ketahui, untuk aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya itu sudah merata itu hanya beberapa aplikasi saja ya, tidak semuanya. Bahkan ada aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya masih sedikit, dalam arti masih random ya atau belum merata. Nah, berikut adalah ciri-ciri debt collector lapangan yang akan datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Yang pertama adalah sudah cukup jelas ya ketika ciri-ciri debt collector lapangan itu akan datang ke rumah kalian adalah yang pertama, keterlambatan kalian itu sudah di atas 2 bulan atau 3 bulan. Nah, kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya ya rata-rata nih kunjungan debt collector lapangan datang itu ketika si nasabah itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam waktu lebih dari 3 bulan. Itu biasanya ya, bahkan nih banyak juga informasi yang masuk dulu ya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal besar, ketika mereka didatangi oleh debt collector lapangan itu ketika mereka sudah mengalami keterlambatan di atas waktu 3 bulan. Namun, akhir-akhir ini di atas 2 bulan saja tuh sudah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan ya atau gagal bayar. Karena tidak dapat dipungkiri, makin kesini makin banyak dan jumlahnya tuh semakin tinggi nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Makanya dari debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal itu semakin sini semakin gencar juga dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar. Bahkan ada juga nih informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo. Keterlambatan di atas 1 bulan saja itu sudah ada yang didatangi oleh tim lapangan ya dari aplikasi Kredipo. Ini menandakan bahwasanya memang semakin sini untuk kunjungan debt collector lapangan ini tuh semakin gencar dan juga semakin rajin. Namun rata-ratanya ya sekarang mungkin di atas 2 bulan atau 3 bulan ya. Debt collector lapangan itu pasti akan datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang selanjutnya adalah ketika penagihan atau mungkin peringatan melalui pesan WhatsApp, telepon, ataupun SMS itu tidak membuahkan hasil dalam arti ketika CDC online itu memperingatkan tentang tagihan kepada si nasabah tersebut melalui pesan WhatsApp, SMS, ataupun telepon itu tidak pernah membuahkan hasil, mungkin bisa disebut juga tidak pernah ada pembayaran sedikit pun dari si nasabah tersebut ya, seperti mungkin si nasabah tersebut itu tidak ada usaha untuk menyicil atau mungkin untuk bayar pokok saja. Nah, kemungkinan ketika penagihan atau peringatan melalui media komunikasi itu tidak membuahkan hasil, biasanya itu dalam waktu 1 atau 2 minggu dari berhentinya chat dari mereka itu akan ada kunjungan debt collector lapangan ya dari aplikasi tersebut. Jadi ketika memang tidak ada hasilnya penagihan dari melalui media komunikasi itu, biasanya mereka itu akan cepat-cepat mendatangkan tim lapangan ke rumah si nasabah tersebut sebelum keterlambatannya itu memasuki waktu 90 hari ya. Jadi mereka akan gencar-gencarnya tuh datang ke rumah nasabah tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah ketika penagihan melalui media komunikasi itu mendadak berhenti. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya, yang biasanya setiap hari kalian mendapatkan kayak peringatan-peringatan atau mungkin penagihan-penagihan melalui pesan WhatsApp, SMS, spam telepon dengan nomor-nomor yang berbeda setiap harinya. Nah,
mungkin ketika ada waktu di mana 1 atau 2 hari itu tidak pernah ada lagi kayak peringatan melalui pesan WhatsApp, tidak pernah ada SMS, dan bahkan untuk spam telepon pun tidak ada sama sekali telepon yang masuk ya dari mereka. Nah, kalian perlu curigai bahwasanya tanda-tanda tersebut biasanya itu akan ada kunjungan debt collector lapangan. Karena biasanya kalau memang sudah seperti itu, dari pihak DC online itu sudah melakukan stop untuk melakukan peringatan ataupun penagihan kepada si nasabah tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya akan diserahkan ke tim lapangan ya. Jadi si data-data nasabah tersebut itu akan diberikan ke tim lapangan, dan kemungkinan si tim lapangan itu akan mengunjungi rumah kalian ya ketika memang untuk penagihan atau peringatan melalui media komunikasi itu sudah berhenti. Nah, itu ciri-ciri debt collector lapangan akan datang ke rumah kalian ya yang ketiga. Nah, ini adalah 3 ciri-ciri debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang akan datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian, tidak berniat untuk membuat kalian panik. Namun di sini saya hanya memberikan sedikit informasi saja buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah memiliki debt collector lapangan yang cukup merata ya, agar kalian tuh tahu dan kalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya, cara-cara untuk menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Karena perlu kalian ketahui, tidak perlu ada yang ditakuti ya dengan kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal. Kalau kalian itu tahu dan paham cara untuk menghadapinya ya, kalian tidak perlu takut karena tidak akan ada hal-hal buruk yang terjadi ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Karena tugas dari debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian itu hanya sekedar untuk mengingatkan tagihan kalian ya yang sudah tertunggak. Dan tugas selanjutnya adalah hanya memberikan arahan dan memberitahu kalian cara-cara untuk membayar tagihan kalian jikalau memang dari pihak kalian itu ingin membayar tagihannya ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya debt collector lapangan menjemput tagihan atau akan mengambil uang tagihan kalian secara cash kepada kalian secara langsung ya, itu tidak ada. Apalagi sampai debt collector lapangan menyita barang-barang berharga kalian, itu tidak ada. Dan jikalau ada memang itu sudah melanggar aturan banget ya, karena untuk mengambil uang secara cash saja itu sudah masuk dalam pelanggaran ya, apalagi kalau sampai mengambil barang-barang yang ada di rumah kalian, itu juga sangat sudah melanggar aturan. Karena untuk tagihan di aplikasi pinjaman online itu harus dibayarkannya secara online juga ya, tidak boleh secara offline atau secara tunai. Jadi tugas debt collector lapangan yang datang ke rumah itu hanya mengingatkan tagihan kalian dan memberikan arahan atau cara-cara untuk membayar tagihannya melalui online atau melalui virtual account. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat kalian dan bisa membuat kalian itu menjadi lebih siap lagi dan bisa membuat kalian itu tidak takut lagi dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan ya. Khususnya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang memang debt collector lapangannya itu sudah cukup merata. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.